Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu, para dosen agama Islam di lingkungan Universitas Pancasila, alhamdulillah pagi ini ba'da subuh di hari Jumat tanggal 6 September 2024, saya dan sebagian dosen agama Islam sedang mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis OBE untuk mata kuliah agama Islam. Alhamdulillah, acara yang berlangsung 3 hari ini, sejak hari Rabu, Kamis, dan hari ini terakhir hari Jumat, kita para dosen agama Islam yang difasilitasi oleh Biro Akademik Rektorat Universitas Pancasila sudah bersama-sama menyepakati atas RPS berbasis OBE untuk mata kuliah agama Islam. Bapak Ibu, para dosen agama Islam yang saya muliakan, pembelajaran mata kuliah agama Islam untuk semester ini jauh berbeda dengan pembelajaran pada semester tahun-tahun sebelumnya. Mengapa jauh berbeda? Dikarenakan pembelajaran kita tahun ini dalam rangka memenuhi IKU 7, pemeringkatan perguruan tinggi, maka pembelajarannya berbasiskan pada project based learning. Itu artinya komponen penilaian dari mata kuliah agama Islam bukan hanya melalui UTS dan UAS, tetapi juga kepada hasil project yang digarap dikerjakan oleh mahasiswa yang kita didik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tentu kita perlu untuk melakukan upaya pemahaman atas aktivitas pembelajaran kita di semester ini yang insya Allah akan dimulai hari Senin minggu depan, ya, tanggal 9 September 2024. Namun tentunya sebelum kita masuk sedikit tentang perbedaan pembelajaran semester ini dengan yang sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu dosen agama Islam semuanya, bahwasannya kita sebagai dosen agama Islam itu sungguh telah diberikan oleh Allah kesempatan yang mulia untuk mendidik anak-anak mahasiswa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an di dalam surat Fussilat ayat ke-33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya adalah, dan perkataan siapakah yang lebih baik daripada perkataan orang yang menyeru kepada Allah dan dia melakukan amal kebaikan, amal soleh, dan berkata, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi peran kita sebagai dosen agama Islam ini sungguh sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah menyampaikan perkataan terbaik di muka bumi ini adalah perkataan
yang menyeru, mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah peran utama dan strategis kita di dalam pembelajaran mata kuliah agama Islam, yaitu mengajak seluruh mahasiswa anak didik kita untuk semakin dekat, semakin takwa, semakin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkataan yang paling baik. Ya. Ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Allah menyampaikan bahwasannya, ya, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajam munira. Bahwasanya Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, ya, adalah sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai saksi, dan menyeru manusia kepada cahaya yang terang benderang. Jadi apa yang menjadi tugas kita sebagai dosen ini sungguh merupakan pekerjaan yang sangat mulia, dikarenakan kita melanjutkan pekerjaan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu memberikan pencerahan, memberikan bimbingan kepada anak didik kita untuk mereka tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan apa yang harus dilakukan menjadi seorang muslim yang baik. Nah, ini adalah satu motivasi buat kita bersama Bapak Ibu dosen dalam rangka mendidik anak-anak kita. Di dalam hadis yang lain, ya, Nabi juga bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk kepada satu kebaikan, maka yang memberi petunjuk itu mendapatkan pahala kebaikan apabila dikerjakan oleh orang yang diberi petunjuk, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Jadi ketika arahan kita, bimbingan kita, nasihat kita diikuti oleh mahasiswa, dilaksanakan oleh mahasiswa kita, maka mahasiswa itu mendapatkan pahala, kita pun yang mengajaknya juga mendapatkan pahala. Subhanallah. Dan ini adalah satu anugerah. Ya, di hadis yang lain Rasul juga bersabda, barang siapa yang melalui tangannya orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada onta merah. Ya. Atau di hadis yang lain dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Jadi sungguh pekerjaan kita ini pekerjaan yang sangat mulia, karena janji-janji Allah melalui Al-Quran dan hadis sangatlah banyak sekali berkait dengan tugas kita sebagai dosen agama Islam. Oleh karenanya Bapak Ibu, para dosen yang saya muliakan, ada pepatah Arab mengatakan sababul yaum rijalun god. Artinya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Mahasiswa-mahasiswi kita adalah para pemuda hari ini, dan mereka akan menempati pos-pos di masa depan sebagai pemimpin. Apakah menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, direktur suatu perusahaan, atau apapun juga, ya, tokoh masyarakat di lingkungannya kelak, maka di tangan kita mereka akan menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat di depannya. Ini mungkin hal yang perlu menjadi landasan kita Bapak Ibu dosen ketika kita mengajarkan mahasiswa-mahasiswi kita di pembelajaran mata kuliah agama Islam di Universitas Pancasila.
supaya apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar menggapai sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi sesungguhnya ini sangat kental dengan nuansa ukhrawi, karena ini adalah tugas mulia yang Allah bebankan di pundak kita. Kembali kepada pembelajaran berbasis OBE untuk mata kuliah agama Islam, Bapak Ibu, maka berdasarkan kepada keputusan Menteri ada 11 substansi materi pembelajaran yang harus kita sampaikan. Itu sudah kami rumuskan dalam tema-tema pembelajaran yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di PPT yang akan saya berikan. Nah, di dalam 11 pembelajaran tema-tema tersebut itu semua disampaikan di 7 pertemuan pertama sebelum UTS. Jadi tatap muka melalui online, Zoom meeting ataupun Google Meet daring. 7 pertemuan pertama adalah kita menyampaikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan ya, untuk kita ajarkan kepada mereka, dan mekanismenya dikarenakan memang polanya harus ada aktivitas partisipatif, tentu kita bimbing mereka untuk membuat grup-grup diskusi, presentasi, lalu nanti kita nilai kinerja mereka dalam membuat PowerPoint tersebut dan bagaimana mereka memaparkannya serta keaktifan seluruh mahasiswa. Jadi 7 pertemuan pertama sebelum UTS itu semua materi sudah harus disampaikan, dituntaskan. Adapun setelah UTS ya, 7 pertemuan selanjutnya itu adalah sifatnya project based learning. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita diarahkan untuk membuat project yang berlandaskan kepada tema-tema yang sudah kita sampaikan di dalam 7 pertemuan awal. Tema-tema itu nanti didiskusikan, dibuat grupnya, dan mereka akan melakukan proses dari mulai pembentukan grup, pembagian tugas, perencanaan, lalu pelaksanaan, dan sampai penyelesaian. Nah, hasil proyek ini nanti kemudian dibuat dalam bentuk karya multimedia atau poster atau lainnya, tapi memang kesepakatan dalam pelatihan di Hotel Mirah Bogor kemarin kita fokus hasil proyeknya kepada karya multimedia. Jadi nanti keluaran dari hasil proyek yang dibuat oleh mahasiswa dengan berbagai macam tema-tema yang menarik dan berkait dengan masalah agama seperti materi yang telah disampaikan pada 7 pertemuan awal, itu semua dibuat oleh kelompok-kelompok itu dalam bentuk karya multimedia. Nah, nanti kemudian hasilnya akan diupload, diunggah di YouTube yang akan ditonton oleh seluruh penduduk bumi di dunia ini. Nah, sebagai hasil karya dari mahasiswa yang kita bimbing dan arahkan. Jadi ini bukan proyek kecil Bapak Ibu dosen, ini proyek besar. Karena hasil karya yang mereka buat itu nanti bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memberikan satu pembelajaran tentang pengamalan nilai-nilai agama bagi orang lain. Dan karya-karya mereka ini akan bisa menjadi amal soleh yang berlipat-lipat ganda ketika ditonton, diikuti
oleh jutaan manusia, dan pahalanya akan mengalir kepada mahasiswa itu dan juga kita sebagai dosen yang membimbing mereka. Jadi ini betul-betul luar biasa. Ya, kita sedang mencari peluang amal saleh untuk mendapatkan ridha Allah, pahala yang berlipat ganda. Jadi mohon Bapak Ibu dosen, ayo kita pelajari, kita perdalam terkait dengan pembelajaran semester ganjil 2024-2025 ini dengan sebaik-baiknya, dan kita niatkan bahwasanya project based learning yang akan dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswi kita ini adalah dalam rangka untuk syiar dakwah Islam, untuk diilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya akan mengalirlah pahala yang tiada henti-hentinya hingga hari kiamat, ketika ada orang yang menyaksikan, menonton karya multimedia yang dibuat oleh mahasiswa kita. Subhanallah, boleh jadi karya multimedia yang dibuat ini justru akan menolong kita di padang mahsyar, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di padang mahsyar, yang membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah ridha kepada kita, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin itu dulu dari Al-Fakir, Koordinator Mata Kuliah Agama Islam Universitas Pancasila, Muhammad Rubil Yatim. Ya, saya buat ini di Taman Kencana, taman yang indah di dekat Hotel Mirah, tempat kita melakukan pelatihan pembelajaran berbasis OBE untuk mata kuliah agama Islam. Terima kasih kepada Biro Akademik Rektorat Universitas Pancasila, kepada Bapak Hendri Sukma, kepada Ibu Nurmala Ahmar, Jaminan Mutu Universitas Pancasila, dan tentu kepada Wakil Rektor 1 bidang pembelajaran Profesor Aristianto, Bapak Rektor, Bapak Profesor Marsudi, Wahyu Kisworo, dan seluruh pihak yang terlibat di dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pintu amal soleh kita bersama untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.